Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Oke, penampakan dalam video ini kita langsung saja ya. Penampakan dalam video ini adalah kutu air ya, jenis Daphnia magna. Yang mana saya sering menggunakan Daphnia ini buat pakan ya, buat pakan ikan kecil ya, supaya ikan kecilnya itu cepat berkembang ya. Dan ini saya ternak persis di samping ini ya, di samping ini ternakan saya ya. Ada Molly Golden Black, habis itu ada Molly Dalmatian, macam-macam ya itu ya. Terus itu bahkan ada Gapi juga ya. Cuma saya sistemnya ya seperti ini ya, indukannya saya taruh di dalam, habis itu nanti anakannya keluar ya, dan anakannya itu yang di luar itu biasanya saya beri kutu air ya, seperti ini kutu airnya. Nah, jenis Daphnia. Nah, terus yang jadi masalah bagaimana kita cara pemberian makan ya, kutu air ya. Sebenarnya untuk pemberian pakan ya, pakan kutu air ya, itu mudah saja, tetapi ya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, menggunakan bahan ini ya. Ini adalah salah satu pakan buat kutu air, yang mana bahan ini ya sangat mustajab sekali, ibaratnya sangat baik sekali ya. Ini air cucian beras. Cuma ya harus sesuai dengan aturan pakai ya, bukan aturan dokter ya, tapi aturan pakai, yang mana air cucian beras ini ya, apabila kita kan mencuci beras habis itu setelah kita mencuci beras, air itu langsung kita berikan ya, jangan menunda sampai esok atau sehari atau 2 hari, langsung kita aja berikan kepada kutu airnya. Jangan sampai kita endapkan. Kenapa? Karena kalau kita endapkan ya, kita nunggu ya, misalnya pagi kita cuci beras, habis itu kita tampung ya, pagi itu juga yang harus kita beri makan. Jangan menunggu ya. Kalau menunggu entah itu sore atau misalnya pagi kita ambil air berasnya, habis itu sore atau malam kita berikan. Nah, itu gimana ya? Atau besoknya itu biasanya ya air cucian berasnya akan menggumpal. Dan kalau sudah menggumpal ya itu jadinya itu seperti kayak lendir itu. Nah, kalau yang sudah terendap ya, sering jadi lendir, dan itu akan mengikat kutu airnya itu, sehingga nanti kutu airnya itu bukannya malah bisa memakan, tapi malah terjerat ya. Bahkan kalau kita berikan ya, itu dampaknya itu bisa membuat mati kutu air kita. Nah, jadi kalau yang kita sudah ngambil air berasnya ini ya, ini air cucian berasnya ini ya, kita ambil air cucian beras, habis itu misalnya pagi langsung aja kita berikan. Nah, misalnya lagi lah untuk pemberiannya seperti ini ya, misalnya airnya ini sudah ya lumayan bersih ya. Usahakan itu jangan airnya itu jangan terlalu butek ya. Nah, cukup seperti ini ya takarannya ya. Ini kan ember ukuran 45 ya, ini ukuran 45. Nah, kalau kita ukur ya, ini ada sekitar 2 kilan ya. Nah, biasanya ini ukurannya 45. Biasanya ada di bawah ember tuh ukuran anunya ya. Ukuran embernya ukurannya 45 atau 48 ya. Jadi seperti ini ya kita memberikannya, cukup dengan seperti ini. Kalau airnya bersih ya sudah seperti ini, jadi kita memberikannya cukup segini saja ya. Ini 1, habis itu 2. Nah, sudah. Entah itu mau kita aduk atau apa terserah. Cuma kalau saya seperti ini aja sudah selesai. Nah,
Tetapi ya, karena kadang dalam ember ini ya macam-macam ya. Kadang kalau seperti ini ya, ini masih agak keruh ya. Ini cukup, kalau itu tadi kan 2. Kalau ini masih agak keruhan, jadi kita berikan cukup 1 aja. Nah, sudah seperti itu. 1 itu. Ya kan? Nah, ini kalau ini bersih ya airnya ya. Jadi kita beri 2 tangan ini seperti ini. Sudah. Saya juga tidak tahu ukurannya ya. Kalau saya biasanya langsung aja pakai tangan begini udah 2. Nah, yang kulitnya agak keruh masih jadi 1. Jadi bentukannya seperti ini ya. Nah, ini. Jadi tidak terlalu butek ya atau putih dia. Tidak terlalu ya, masih transparan ya. Jadi seperti itu ya. Kadang banyak pertanyaan di teman-teman ya di kolom komentar itu, kenapa di saat memberikan air cucian beras itu kok malah besoknya itu malah pada mati gitu. Soalnya apa? Pertama ya, kondisi air cucian berasnya ya. Misalkan habis kita cuci beras, langsung kita berikan. Itu 1. Dan yang kedua adalah takaran pemberiannya ya, dosisnya itu. Kalau ukuran seperti ini, misalkan cukup 1 aja atau 2 ya. Dan bentuk airnya ini masih agak jernih gini. Karena sama ini ya, air ini sama seperti kayak udara juga ya. Kalau kita terlalu ya tercemar, itu bukannya malah malah mati dia karena terjerat ya. Soalnya ada pakan-pakan yang tidak habis dia makan. Nah, itu yang membuat dia terjerat nanti. Soalnya air cucian beras ini kadang kandungannya itu sama juga lah ya. Ini untuk bahan yang lain seperti penggunaan EMA 4 juga ya. Itu usahakan jangan terlalu banyak ya. Soalnya EMA 4 itu kan gula itu ya. Itu sama kalau dia bisa menggumpal, dan gumpalannya itu tadi ya. Gumpalannya itu tadi ya, yaitu mengikat, malah mengikat kutu airnya. Seperti itu ya. Ya itu ya sedikit tips-tips ya untuk beternak kutu air ya. Ini dan khususnya ini untuk jenis Dapnia ya. Dapnia ini mudah sekali ya. Ini kita taruh aja seperti ini, dia sudah bisa hidup ya. Tidak perlukan apa itu namanya, tidak memerlukan oksigen ya. Tidak seperti kutu air yang jenis itu ya. Saya lupa itu namanya, yang kecil sekali itu. Ya itu perlu oksigen ya. Kalau ini cukup saya perlukan ini aja. Karena ini di ruangan terbuka ya, tinggal saya beri ini. Yang mana ya, misalnya ini kan pinggir jalan ya. Biasanya kalau ada angin ya, dia ini terbawa angin, dan dia ini yang menggerakkan air seperti ini. Dan alat saya cuma ini ya, ini dari gabus ya. Saya beri dari gabus, ini rata-rata ada semua ya. Nah, ini juga ada ya. Ini sebagai kapal-kapalan yang menggerakkan air. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak perlu lagi saya harus pakai oksigen kan, menghemat listrik kita. Jadi pakai itu aja. Jadi ini nanti bisa putar-putar. Oke, jadi sampai di situ dulu ya. Apabila ada saran, kritik atau saran ya, atau sesuatu hal yang ditanyakan ya, tanyakan aja, tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi sampai di situ dulu. Jangan lupa ya, aktifkan tanda lonceng serta subscribe-nya ya, dan juga tanda jempolnya seperti ini ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.